di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Semoga penonton pesantren Jalali ya, kami doakan sehat badannya ya. Dan kemudian penuh dengan rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Dan juga penuh anugerah Allah, anugerahkan keimanan ya kepada kita semua. Dengan kesehatan, dengan keimanan dan rasa cinta itu kita menapaki kehidupan kita hari ini dan mendatang ya, dalam kehidupan yang sementara di dunia ini yang penuh dengan intrik, penuh dengan cobaan, penuh dengan musibah, ya, penuh dengan masalah ya, dalam kehidupan yang sementara, al-hayatul fan ya. Dan moga-moga Allah menyeberangkan kita selamat ya, sampai kehidupan yang kekal abadi, yang enggak mati-mati lagi, dalam kehidupan yang al-hayatul baqiyah ya. Ada komentar barusan saya baca setelah pulang salat subuh berjamaah. Katanya dia lebih suka saya itu ngomong tentang nasihat, tentang dakwah daripada ngomong tentang politik katanya. Yang kalau saya ngomong tentang politik belum tentu juga saya pahami politik itu, dan kemudian juga belum tentu politik yang saya omongin itu juga belum tentu jelas kebenarannya. Jadi dia lebih suka saya ngomong tentang nasihat dan dakwah. Ini pertanyaan yang, komentar yang bagus ya. Jadi dia semacam membedakan antara dakwah dan politik. Dan dia lebih suka ya terhadap kecenderungan saya yang jangan ngomong politik itu. Tapi begini ya, saya sebenarnya nggak suka juga ngomong tentang dakwah itu, karena saya bukan ahlinya ya. Dan saya juga sebenarnya nggak suka ya ngomong politik gitu, karena saya juga bukan ahlinya. Keahlian saya itu sebenarnya dua ya, yaitu ahli donat dan yang kedua ahli kubur ya. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini kita tidak berjalan tidak seperti yang kita inginkan ya. Ya kan? Kita inginnya ke utara, tetapi
Allah mengendaki takdir manusia itu hidup kita jalannya ke selatan, dan kita ikuti aliran takdir Allah itu, dan jangan dilawan ya nasib perjalanan hidup yang sudah ditakdirkan oleh Allah tuh. Ikuti aja ya. Ikuti dengan penuh dengan keimanan, ikuti bahwa semua itu sudah dirancang oleh Allah. Sekarang saya ditakdirkan untuk bisa bicara di depan HP butut di depan saya ini, dan kemudian diupload, dan kemudian dilihat banyak orang, dan kemudian saya ditakdirkan masyhur ya, sudah ditonton lebih dari 55 juta orang, dan videonya sekarang ada 8.200 video 5 tahun terakhir, karena 6 tahun pertama dari 2012 sampai 2018 akhir itu video yang sudah dibikin waktu itu hanya 200 video selama 6 tahun, karena belum ada kesadaran baru bahwa video itu alat yang efektif untuk menebarkan gagasan atau mungkin informasi-informasi yang bermanfaat ke ruang-ruang publik dengan cara yang sangat murah dan sangat cepat ya, dan sangat murah, cepat ya. CMM, cepat ya, habis ngomongin langsung kita upload, kan cepat, nggak usah diedit ya. Kemudian dalam waktu beberapa jam sudah menjangkau seluruh desa-desa yang terjauh di Indonesia, mungkin juga ditonton di Perancis, di Inggris, di Mekah, di Madinah, di Boston, di Melbourne, di kota-kota di Australia. Padahal gagasan sederhana yang baru dilontarkan itu ada di Parung, Kampung Tajur, RT 2, RT 4, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, 1 dari 40 atau 44 kecamatan di Bogor. Jadi satu kota kecil. Itu gagasan bisa berpindah atau menyebar atau merambat ya, dengan cara yang cepat ya, dan dengan cara yang sangat murah ya, karena hanya perlu kuota. Dan ini ada, kemarin kita baru bayar kuota unlimited karena 350.000 kalau nggak salah, 1 bulan ya, pakai IndiHome di sini. Saya bayar ya. Bukan anak saya sekarang bayar, saya sendiri yang bayar. Dan kemudian mudah dilakukan, langsung upload, nggak usah diedit ya. Yang penting ininya ini supaya lebih jelas suaranya, pakai apa ini? Pengeras suara, mic. Mereknya Boya, 100.000 kalau nggak salah di Shopee atau di Tokopedia. Terus dicolokin ke samping ini. Nah, jadi masalahnya bukan bicara dakwah atau politik, tapi kita bagaimana menjadi orang yang bisa menebarkan manfaat, karena Rasulullah mengingatkan kita, jadilah orang yang terbaik, yaitu orang yang paling bermanfaat bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi melihat, saya sebenarnya jangan melihat isinya, tetapi saya mencoba memberikan inspirasi. Gunakanlah HP itu, kamera itu, gunakanlah YouTube itu untuk pengembangan gagasan-gagasan ya. Jadi dengan 8.200 video berarti saya sudah dilatih ya untuk ngomong, untuk latihan itu sebanyak itu. Kalau khutbah Jumat aja itu hanya sebulan sekali, seminggu sekali.
Dan biasanya seorang khotib kalau kita lihat jadwalnya, setahun itu hanya dapat 3 kali kesempatan ngomong di depan publik ya. Apalagi Idul Fitri cuma sekali setahun, Idul Adha sekali setahun ya. Seorang itu punya peluang untuk menyusun butir-butir pikirannya atau gagasan-gagasannya disampaikan kepada jamaah, ke ruang publik, kepada orang banyak 1 tahun sekali. Tapi kalau seperti ini pagi-pagi sudah belajar ngomong ya, dan nanti kita sampaikan dengan cara yang sangat sederhana dan tidak berusaha menjadi orang pintar atau menjadi orang lain, tapi menjadi diri sendiri, menjadi Yudi Pramuko sendiri. Dan itu sudah terlatih 8.000 video, dan insya Allah nanti sampai Desember ini, tahun ini kalau Allah izinkan ada umur, itu ditarget 10.000 video ya, 10.000 video. Dan itu berarti Yudi Pramuko atau saya ini itu sudah menjadi YouTuber pemula paling produktif, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Jumlah videonya sudah mengalahkan video PewDiePie ya, yang subscribernya 120 juta mungkin, atau sudah mengalahkan PewDiePie sudah dilewati oleh Mr. Beast ya, subscribernya udah 120 juta mungkin ya. Kalau saya baru 382.000 subscriber, alhamdulillah ya. Jadi jangan mendikotomikan dakwah dan politik ya. Tapi lihatlah YouTube itu sebagai satu broadcast yourself ya, TV milik Anda sendiri, dan gunakanlah itu untuk ya melakukan satu lontaran-lontaran pengembangan ide-ide untuk pengembangan diri, dan beranilah untuk memasarkan gagasan-gagasan sederhana itu ke masyarakat ya, ke ruang-ruang publik ya. Berani untuk memasarkan meskipun gagasan-gagasan itu sangat sederhana dan mungkin tidak disukai ya oleh sebagian penonton, sebagaimana ada penonton yang dia lebih suka saya ngomong ngomong nasihat, ngomong dakwah daripada ngomong politik yang katanya belum tentu juga saya paham tentang politik ya, atau paham atau belum tentu juga jelas kebenaran dari apa yang saya sampaikan di bidang politik ya. Jadi ada persoalan mendasar dari orang yang komentar tadi. Tampaknya dia harus ya berdiri di puncak gunung. Jangan selalu berada di kaki desa yang horizon itu terbatas karena dihalangi oleh gelapnya atau rapatnya hutan-hutan di desa itu. Tapi naiklah ke puncak gunung atau di leher gunung sehingga dia lebih tahu, pandangannya lebih luas, cara melihat persoalan itu lebih luas karena dia sekarang tahu puncak-puncak ya, hutan itu dan batas-batas tepi hutan di mana, dan kelok-kelok sungai itu bermuara ke laut di sebelah mana. Dia tahu karena dia melihat dari ketinggian, dari leher gunung atau dari puncak gunung. Dan hendaknya manusia itu melihat persoalan-persoalan itu menyangkut persoalan manusia ya. Bahwa Indonesia ini bukan milik para maling-maling itu kan ya. Pencuri-pencuri itu seperti orang-orang yang ditangkap kejaksaan, ditangkap oleh KPK. Itu kan mereka maling-maling ya. Yang diambil dari harta siapa? Harta kita semua ya, yang kita setorkan lewat pajak makanan, pajak motor, ya, pajak bumi bangunan itu kemudian masuk ke kas negara, APBN, masuk APBD, kemudian dicolong sama mereka itu, ya kan? Ya, sama para sarjana-sarjana itu, orang-orang pandai itu. Kan jelas saya paham bahwa Indonesia ini penuh dengan maling, dan dinasihatinya bukan dengan
cara yang biasa, ditegur ya, kesalahan itu, penggunaan kekuasaan itu. Ditegur dengan nasihat dari HP yang sederhana. Berarti saya ngomong politik ya, karena politik itu kan isinya 3. 1, kita bagaimana merebut kekuasaan, ya kan? Itu politik itu. Kedua, bagaimana setelah kekuasaan itu dipegang ya, sebagai bupati kayak, sebagai ketua RT, sebagai kepala desa, sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai wali kota, ya, apapun jabatannya yang kita punya otoritas dengan tanda tangan yang kita keluarkan itu, setelah kekuasaan kita rebut, bagaimana menggunakan kekuasaan itu dengan cara yang benar, dengan cara yang adil, kan gitu ya. Terus yang kedua, isi politik itu selain merebut kekuasaan dan menggunakan kekuasaan, bagaimana mempertahankan kekuasaan itu sampai 3 periode. Kalau perlu sampai mati, seperti Bung Karno, ya, seperti Pak Harto, sampai 30 tahun, sampai 32 tahun. Biasa, penyakit orang itu pengen berkuasa terus ya, dengan segala cara. Ya tentu penjilat-penjilatnya juga banyak, sebagaimana di istana itu, ya di kabinet itu ada ABS, asal Bapak senang. Injih Bapak, baik Bapak. Padahal nggak baik, padahal nggak benar itu. Tapi dia bilang baik. Ada itu menteri-menteri ngomong gitu, memuji-muji presidennya, ya kan? Ini kita beruntung punya presiden yang sekarang ini. Coba kalau nggak ada presiden yang sekarang, nggak tahu jadi apa. Padahal IKN ada persoalan itu. Pakai uang APBN, tadinya jangan pakai APBN sekedar investor swasta, tapi akhirnya pakai uang kita juga itu. 20% dari anggaran APBN nanti pakai bangun kota yang nggak jelas itu, manfaatnya untuk rakyat ya. Terus kereta cepat itu juga begitu ya. Dari Halim ke mana itu? Ke Padalarang, nggak sampai Bandung. Kereta cepat, biayanya berkali-kali meningkat ya. Dan utangnya itu kata para ahli itu sampai kita harus bayar utang sampai lunas itu bukan 40 tahun, 80 tahun coba. Orang kan itu keputusan politik yang salah kan, yang harus kita ingatkan gitu loh. Kita ngomong di YouTube ya, sebagai kita bagian netizen, bagian dari warga, bukan hanya warga Indonesia tapi juga warga dunia ya. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan kekuasaan, dan karena di belakangnya itu ada kepentingan yang besar, kepentingan politik, ada maling-maling, jadi dia cenderung bisa salah melakukan deviasi penyimpangan dalam menggunakan kekuasaan, dan itu harus dinasehati. Jadi nasihat dalam pengertian nasihat kepada elit atau kepada orang-orang yang kita percaya sebagai pejabat publik. Itu nasihat juga kan. Jadi yang dimaksud, saya jangan ngomong politik, maksud jangan ngasih nasihat kepada pejabat yang kemudian membiarkan perampokan itu terjadi. Dan kita nggak tahu pejabat-pejabat itu yang suka senyum ya, di TV suka senyum, di media massa, jangan-jangan dia maling-maling yang belum ketangkep dengan markup proyek-proyek pemerintah kan gitu ya. Jangan tertipu dengan kebaikan hati ya, dari para pejabat-pejabat itu. Kita lihat nanti, jangan-jangan dia ngambil lebih banyak, nyolong lebih banyak, kita nggak tahu ya. Jadi kita Indonesia itu milik kita bersama, ruang-ruang publik itu milik kita bersama, kita saling mengingatkan ya, saling mengingatkan, karena kalau nggak diingatkan itu yang rugi kita semua. Keputusan-keputusan yang mereka ambil, yang diambil oleh pejabat-pejabat itu, yang diambil oleh orang-orang yang punya kekuasaan lewat tanda tangan itu kan menyangkut kita ya. Tahu-tahu diputuskan
impor kedelai. Yang kena kan kita, berarti kita makan tempe yang kedelainya impor. Petani nggak dibikin mandiri, tapi mending impor kedelai, karena untungnya per ton itu buat yang pengusaha dan penguasa yang ngasih izin sama-sama dapat duit ya. Kementerian apa dengan pengusaha apa, ya saling yang satu ngirim tanda tangan persetujuan, yang satu ngirim transfer ya, atau uang cash gitu, kalau dia takut ditangkap KPK ya. Jadi ada niat-niat jahat yang kalau kita nggak kasih nasihat, nggak kita kontrol lewat YouTube, itu betul-betul merontokkan ya bangsa kita sendiri, dan kita di situ ada di dalam kapal bangsa kita yang rontok itu. Kalau kita berdiam diri gitu loh maksudnya. Omongan saya terlalu tinggi apa enggak sih? Ya saya memang pedagang ya. Saya dorong gerobak itu mulainya tanggal Rabu 7 April 2016. Pada saat usia saya 55 tahun ya. Yang saya jual di gerobak dorong itu adalah kacang hijau yang saya bikin sendiri setelah belajar dari pedagang kacang hijau, dan kemudian yang sekaligus bawa cilok ya. Cilok yang bikin sendiri karena belajar dari tukang cilok. Dua produk dagang itulah, yaitu cilok dan kacang hijau ya, bawa beberapa mangkok dan plastik ya, dan tusukan sate itu. Terus saya keliling di desa Pemagarsari ini pada usia 55 tahun ya. Tapi kan boleh kan pedagang itu ngomong bangsanya sendiri, dia bagian dari bangsa itu, bagian umat itu kan ya. Jadi saya kira persoalannya sebenarnya persoalan serius, bagaimana kita menyia-nyiakan sebenarnya ya, YouTube ini untuk kebaikan bersama. Kalau orang-orang pandai seperti yang berkomentar tadi ya, nggak setuju dengan isi dari apa yang saya ungkapkan di YouTube, jangan ngomong politik karena saya juga katanya nggak paham politik dan nggak jelas katanya kebenaran politik itu yang saya sampaikan. Ya saya kira kita terus aja ini ya, mencoba saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling nasihat, ta'awanu saling tolong menolong ya dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan tolong menolong 'alal ismi, dalam dosa, wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam permusuhan ya. Lewat YouTube itu kalau bisa kita menuju ya satu kolaborasi, satu tolong menolong ya, saling kuat menguatkan dalam dua jalur, yaitu jalur kebaikan secara umum dalam kemanusiaan kita, dan kemudian dalam ketakwaan ya, yang itu yang diperintahkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 kalau tidak salah ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan kerusakan-kerusakan yang kita terima sekarang itu kan sebagian besar dirusak oleh orang-orang yang bermain di politik ya. Dan kita hanya mengingatkan itu, jangan begitu, karena setiap keputusan politik itu dampaknya pada jutaan orang ya, keputusan itu. Ya kan? Untung kemarin Mahkamah Konstitusi memutuskan ya, kita tetap memakai pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Gagasan atau judicial review yang diajukan oleh PDIP yang ingin kembali membuat satu demokrasi yang tertutup, sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum, itu kemudian ditolak karena memang keinginan 8 partai yang besar kita tetap ya menjaga demokrasi itu dengan terbuka, karena keterbukaan itu membuat maling-maling itu tidak berdaya ya. Biasanya ketertutupan atau ruang-ruang yang remang-remang, yang sistemnya dibuat itu nggak ada, orang nggak bisa masuk ke dalam ruangan itu, biasanya banyak kejahatan di situ. Tapi kalau semakin pengelolaan kekuasaan, pengelolaan negara ini dibuat terbuka dan transparan, terutama dari segi keuangan dan juga dari segi pengambilan keputusan yang tidak ditunggangi oleh orang-orang yang jahat ya, menunggangi keputusan itu,
maka cara hidup kita atau demokrasi kita, masyarakat kita itu lebih sehat kalau kita itu betul-betul ya dibimbing oleh satu situasi politik yang terbuka ya, terbuka, jangan tertutup ya. Kalau tertutup biasanya nanti terus kasak kusuk, terus ada persenggokolan jahat antara penguasa dan pengusaha, dan akhirnya terjadi kalau nggak korupsi ya ngambil uang itu dengan cara yang legal dan tanda petik, atau yang terjadi gratifikasi itu dijanjikan, pejabat itu dijanjikan hadiah oleh pengusaha yang punya kepentingan supaya proyeknya itu diizinkan oleh penguasa setempat kan gitu ya. Dan nanti pasti ujungnya adalah kalau duitnya kebanyakan dia melakukan seperti Najib Razak itu di Malaysia itu dihukum 12 tahun. Ujungnya pasti pencucian uang. Uangnya itu dipakai untuk membiayai pembuatan film di Hollywood yang bintangnya itu Leonardo DiCaprio, atau dia melakukan pencucian uang money laundry. Itu beli kapal pesiar yang panjangnya 91 meter, atau kemudian beli lukisan-lukisan Monet bacanya apa? Lukisan-lukisan Van Gogh yang dari Belanda, atau lukisan seniman besar dari Spanyol Pablo Picasso. Jadi uangnya kemudian dibelikan barang-barang itu supaya nggak terlacaknya oleh Najib Razak, yang kemudian sekarang dihukum penjara 12 tahun. Sementara istrinya yang punya tas-tas mewah itu dihukum 30 tahun. Padahal Najib Razak itu Perdana Menteri, dan dia juga ketahuan tuh mendapatkan utangan besar proyek-proyek pembuatan infrastruktur di Malaysia. Ternyata dia dapat suap ya dari Cina itu sekitar 23 triliun atau berapa. Akhirnya semua ketangkep ya. Usaha-usaha untuk mengoreksi, ngasih nasihat ke penguasa ya, ke Najib Razak itu dihalang-halangi kan waktu dia berkuasa oleh apa? Oleh undang-undang yang merepresi, yang menekan rakyatnya sendiri. Tapi setelah dia hilang kekuasaan, semuanya terbongkar kejahatan-kejahatan itu, kejahatan penguasa. Dia berkuasa selama 9 tahun ya. Dari tahun 2009 sampai 2018, selama 9 tahun itu dia korupsi sebagai Perdana Menteri Malaysia. Itu beritanya kan terbuka ya. Itu bahaya kekuasaan yang tidak dikasih nasihatnya, tidak dikontrol. Jadi nasihat dalam pengertian yang dimaksudnya nasihat-nasihat yang bukan nasihat politik gitu katanya, yang dia lebih suka kalau saya ngomong. Padahal nasihat kepada penguasa yang memegang kekuasaan itu jauh lebih berwibawa daripada kita nasihat biasa ya. Bicara tentang istinja, tentang cara mandi junub, tentang cara berwudu itu penting juga ya. Tapi menasihati orang-orang yang punya kekuasaan sehingga kekuasaannya tidak membuat jutaan rakyat itu sengsara, itu juga penting. Itu lebih berwibawa nasihat yang bercorak politik, yang bercorak kekuasaan itu. Itu yang saya maksud. Saya kadang-kadang ngomong soal menegur penguasa. Gitu. Ya coba lihat kayak tetangga kita, Najib Razak itu. Bangkrut Malaysia itu gara-gara masuk dalam jebakan One Belt One Road-nya Cina. Mahathir yang waktu itu Mahathir Muhammad yang menggantikan dalam pemilu, memenangkan pemilu, itu kemudian minta Cina untuk membongkar barang-barang yang kelas 2 semuanya itu. Semuanya, tapi karena sudah terikat perjanjian internasional itu terpaksa Malaysia harus membayar semua utang-utang yang dibikin oleh penguasa sebelum Mahathir Muhammad ya. Oleh Najib Razak yang ternyata dapat sogokan, dapat hadiah, dapat uang berapa triliun dari orang yang ngasih utang. Nah sekarang persoalannya, ya kan? Persoalannya sekarang di Indonesia ada 15.000 lebih kata Luhut Binsar Panjaitan proyek-proyek Cina, dan ada proyek-proyek besar.
proyek besar tuh misalnya COVID kemarin ya. Kan susah mengauditnya tuh. Entah berapa triliun habis untuk penanganan COVID. Siapa? Uangnya kemana? Itu nanti ditanyakan oleh orang-orang setelah kekuasaan ini berakhir. Mungkin sekarang ada undang-undang ya, ada undang-undang ITE, ada undang-undang ini, sehingga orang nggak bisa ngomong secara leluasa ya. Terus ada lagi proyek yang 500 triliun ya, yang proyeknya Pak Jokowi lah, bukan proyek orang rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menolak kok, kaum civil society. Malah anggarannya itu kan 500 triliun ya. Nanti kata Rizal Ramli itu dalam perjalanannya bisa 1000 triliun, dan itu 20% diambil dari APBN untuk membangun itu, bangun infrastruktur. Nggak ada investor yang masuk kan, ya, ya nggak. Jadi belum kereta cepat yang gila-gilaan itu anggarannya, yang nggak layak sebenarnya, tapi dipaksakan untuk perlihatkan saya berkuasa, gitu-gitu. Proyek-proyek besar yang sebenarnya sudah ada jalan tol, ya kan, Cipularang, udah ada kereta dari Gambir ke Bandung, ke pusat kota di Bandung, ya, bisa turun Cimahi, bisa turun itu Parahyangan, ya kan, sudah cepat itu. Ada bis dari Ciputas ini, ada langsung ke Garut, langsung ke Bandung. Kalau kereta cepat kan kereta orang-orang elit ya, proyek-proyek. Di belakangnya ada keuntungan-keuntungan besar ya, proyek-proyek Cina itu kan. Nah itu kan kita ngomong tuh, kita kan ngasih nasihat untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang ngambil keputusan. Kalau keputusan salah, itu jutaan orang yang terdampak, termasuk yang ngasih komentar tadi tanpa dia sadari, dia makin menderita hidupnya karena kesalahan-kesalahan, kesalahan-kesalahan dari penguasa yang salah ngambil keputusan karena sengaja dibikin salah oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang menyuap atau memang berkolaborasi. Kita nggak tahu ya nasib penguasa nanti. Kenapa penguasa sekarang itu cemas ketika kekuasaannya akan berakhir pada 2024 lewat pemilu? Ya sirkulasi kekuasaan itu kan harus tetap dijaga supaya memang ada akhirnya kekuasaan itu dan pindah ke penguasa yang lain. Tapi rupanya penguasa sekarang karena ingin diteruskan oleh orang-orang yang bisa meneruskan pembangunan yang pernah dia rintis, termasuk meneruskan utang-utangnya. Siapa yang bayar utang? Ya jadi begitu ya, jangan kita melakukan spesialisasi terlalu dini ya. Hanya bicara A saja di dalam YouTube yang peluang-peluang yang terbatas. Ya bicara B boleh, bicara C boleh, sampai bicara Z. Jangan melakukan spesialisasi dini. Tema-tema untuk konten-konten YouTube itu begitu luasnya ya. Begitu mudahnya kita lakukan, begitu cepatnya kita lakukan, dan begitu murah ya kita lakukan ya, usaha-usaha untuk memberikan satu nasihat untuk bangsa kita, untuk kita semua ya, melalui YouTube, melalui HP yang sederhana. Sudah 31 menit ya, kita habis ini kita upload ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.